Setiap pencatatan di KUA tidak hanya memiliki nilai administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan sejarah pribadi yang tak ternilai. Dalam pencarian data ini, kami akan melihat bagaimana proses pengolahan, penyimpanan, dan pencarian informasi mengenai kasus-kasus sengketa wakaf yang ada di KUA. Setelah proses pencarian data dilakukan, perhatian kami tertuju pada salah satu kasus sengketa tanah wakaf, yakni pada sebuah masjid yang diberi nama Masjid Powalib. Masjid ini terletak di Jalan Sisingamangaraja, Gang Powalib, Kota Matsum 3, Kecamatan Medan Kota, Provinsi Sumatera Utara. Untuk lebih mendalami penyelesaian sengketa tersebut, kami pun bertanya langsung kepada kepala lingkungan setempat terkait keberadaan nazir Masjid Tawalib. Setelah diarahkan oleh beliau, selanjutnya kami menuju ke kediaman Bapak Zulfian selaku nazir Masjid Tawalib. Sepanjang perjalanan, kami menelusuri beberapa rumah warga, lahan kosong, serta fasilitas umum lainnya. Perjalanan kami juga dipandu oleh anak-anak yang tinggal di lingkungan sekitar Masjid Powalib. Sesampainya di sana, kami mendapatkan sambutan hangat dari Bapak Zulfian. Tak lupa, kami pun menjelaskan maksud kedatangan kami. Keesokan harinya, kami kembali ke Masjid Powalib sebagaimana arahan Bapak Zulfian, yakni menanyakan langsung seputar Masjid Tawalib kepada narasumber terpercaya, yaitu Abangda Aidil Rozak. Setelah bertemu langsung, kami pun melakukan sesi wawancara dan beliau menjelaskan sejarah singkat berdirinya Masjid Powalib. Jadi Bang, sebenarnya gimana latar belakang berdirinya Masjid Tawalib ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Tawalib awalnya bukan masjid, berdiri tahun 1906 Masehi atau 1324 Hijriah. Musola, namanya Musola Tawalib. Musola Tawalib. Nah, Musola Tawalib ini berdiri sebelum adanya Masjid Raya. Masjid Raya kan didirikan mulai 1906 sampai 1908 atau 1909 barulah mulai selesai. Jadi kota Maksum, sejarahnya kenapa kota Maksum? Kata yang tua-tua dulu dibilang kota suci karena zaman dulu kan hutan belantara, dan perkampungan Maksum inilah yang pertama kali dibuka oleh Sultan. Didatangkanlah pada tahun itu seorang syekh namanya Syekh Isa dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Nah, kalau yang tua-tua cerita dari Medan ini mereka lebih kurang 2 bulan setengah naik kereta terbang tuh sekali jalan. Dari sini ke Padang 2,5 bulan, balik lagi 2,5 bulan. Dibawalah namanya Syekh Isa. Syekh Isa itu salah satu guru pada waktu itu di Tawalib Padang Panjang. Ada tuh namanya Yayasan Sekolah Tawalib Padang Panjang Sumatera Barat. Beliau lah yang dibawa Sultan kemari mengajar ngaji anak-anak, mengajar ngaji di keluarga Sultan, sehingga pada waktu itu ramailah murid-murid. Ada tuh foto dokumentasinya begini. Singkat cerita berubah jadi masjid tahun 1900-an. Dirubah jadi masjid karena sudah mulai gencar sengketa tanahnya pada waktu itu. Karena kan kalau musola sangat-sangat susah lah dipertahankan, makanya dinaikkan ke masjid. ID Kemenaknya juga udah keluar di masjid. ID Kemenaknya bisa dilihat di Instagramnya. Tapi Instagramnya di sini dibuat Remaja Masjid Tawalib. ID Kemenaknya ada nomornya itu. Jadi tahun 90-an kan beralih ke sini jadi masjid. Disitulah mulai banyak
sengketa masuk karena Isa punya anak. Nah, anaknya punya anak lagi, berarti cucunya Isa. Nah, generasi ketiga cucunya Isa, mereka yang merasa memiliki tanah. Padahal pada waktu itu Isa ada suratnya juga di rumah, tapi fotokopi ya. Diamanahi Sultan untuk menjaga tawalib, khusus tawalib aja ini lebih kurang pada waktu itu 1,3 hektar totalnya. Pada momen ini, kami berkesempatan untuk berkunjung ke kediaman Ibunda Latifah yang merupakan salah satu sesepuh di Gang Tawalib. Beliau membagikan pengalamannya sebagai seorang murid yang pernah menuntut ilmu di MDTA Tawalib, salah satu lembaga pendidikan agama yang telah melahirkan banyak generasi yang berakhlak mulia. Kami tentang sengketa tanah wakaf. Tadi kami juga udah nanya-nanya sama Bang Wajab juga dan Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersyukur kepada Allah ya. Saya bersyukur kepada Allah. Nenek dulu sebagai pengurus juga di Madrasah Tawalib. Oh, madrasah Tawalib ya. Nenek dulu ngaji kami ini, fotonya belum ada. Dari zaman Belanda, dari mana orang mengaji Tawalib, dulu nggak ada di bukan Belanda. Itu yang Belanda, Belanda naik sepeda. Di balik sengketa ini, ada sebuah harapan yang mendalam, harapan bahwa tanah ini yang dulu diwakafkan untuk umat dapat terus digunakan untuk kepentingan agama. Sebuah tanah wakaf yang tak hanya menyimpan sejarah, tetapi juga harus terus memberi manfaat bagi generasi yang akan datang. Perjalanan untuk menemukan keadilan ini masih panjang, namun setiap langkah yang diambil adalah upaya untuk memastikan tanah ini tetap menjadi saksi bisu perjalanan umat, menjaga warisan dan hak-hak yang seharusnya tetap terjaga. Apapun hasilnya, semoga kedamaian yang sejati dapat tercapai bagi semua pihak.